Baik, insya Allah kita buka ya acara Zoom hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesehatan di tengah pandemi seperti ini, memberikan kita anugerah kasih sayang sehingga kita bisa bergabung pada hari ini, pagi ini. Alhamdulillah hari ini di sini cerah ya. Semoga teman-teman juga di sini semuanya sahabat Quran ya, semoga sehat-sehat walafiat. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, dalam minggu ini Masya Allah kita banyak sekali mendapatkan kabar yang memang membuat menjadi muhasabah buat diri kita sendiri ya. Pertama para alim ulama kita ya, Syekh Ali Jabir, kemudian kemarin lagi ada Habib, kemudian banyak bencana di beberapa wilayah ya, Kalimantan, Sulawesi. Masya Allah, untuk memberkahi acara kita hari ini, mari kita sama-sama membaca Al-Quran dengan kita niatkan membaca surat Al-Fatihah, dengan kita niatkan untuk semua ya yang terjadi di Indonesia pada hari ini. Semoga Allah mengampuni kita, memberkahi acara kita hari ini, dan juga memberikan tempat-tempat yang layak bagi para ulama kita. Ya, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih sahabat Quran semuanya. Selanjutnya tasmi dari kami komunitas keluarga Al-Quran. Ya. Silahkan kepada admin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء
زجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Ya, alhamdulillah, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Terima kasih ya tadi kepada seluruh pengurus dan para peserta KKQ komunitas keluarga Quran. Selanjutnya sambutan oleh pendiri Rumah Bahagia kepada Umi Rita atau Bunda Rita Indahyati, kami persilahkan. Rumah Bahagia, visi keluarga berkarakter tangguh mandiri. Tagline Rumah Bahagia bersama ke surga. Kegiatan Rumah Bahagia, KKA, KKQ, Sekolah Rumah Bahagia, Sekolah Haji dan Umroh. Konsultasi Keluarga Asmara atau KKA diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 11.30. Acara diadakan live di Zoom dan YouTube Rumah Bahagia bersama Bunda Rita. Program Komunitas Keluarga Quran atau KKQ yang pertama tahsin,
tahfiz, parade murojaah, dan kuliah umum KKKI. Sekolah Rumah Bahagia. Pertama, persiapan menikah. Kedua, rumah bahagia 0-1 tahun pernikahan. Ketiga, rumah bahagia 1-5 tahun pernikahan. Keempat, rumah bahagia 5-10 tahun pernikahan. Dan yang terakhir, rumah bahagia 10 tahun pernikahan ke atas. Untuk sekolah haji dan umroh, insya Allah akan opening soon. Nantikan semuanya di Rumah Bahagia. Informasi Rumah Bahagia bisa Anda dapatkan di nomor WhatsApp 0813 8664 0156. Untuk seluruh kegiatan Rumah Bahagia bisa Anda dapatkan di channel YouTube Rumah Bahagia. Ya, baik. Terima kasih Kakak Fida yang sudah meng-share program dari Rumah Bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah sahabat Quran, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan dari lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bahagia sekali kami pada hari ini bisa menyajikan kegiatan kuliah umum komunitas keluarga Quran yang diselenggarakan oleh Rumah Bahagia bekerja sama dengan Mutiara Jakarta. Sahabat Al-Quran, kalau kita bicara tentang masalah Rumah Bahagia, kenapa kami memberikan nama Rumah Bahagia? Karena pada dasarnya cita-cita dan keinginan kita tentu ingin membentuk ya sebuah keluarga, sebuah rumah yang bahagia, yang akan mendatangkan kebahagiaan bagi seluruh anggota keluarga. Sahabat Quran dan juga seluruh yang hadir pada kesempatan pada hari ini, terima kasih yang tiada terhingga tentunya karena sudah bersedia bergabung di kegiatan kuliah umum keluarga, di kuliah umum keluarga Quran, dan mudah-mudahan ini bisa kita selenggarakan setiap bulan dan menghadirkan para narasumber yang luar biasa yang memiliki perhatian kepada Al-Quran yang begitu besar. Timbul pertanyaan barangkali dari sahabat Quran, kenapa kami menamakannya dengan Rumah Bahagia? Ibnu Qayyim pernah berkata bahwa kebahagiaan adalah ketika kita bisa bersyukur. Kebahagiaan adalah manakala kita bersyukur mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan adalah manakala kita bersabar ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan adalah manakala kita memohonkan ampun kepada Allah ketika kita melakukan perbuatan salah, dosa dan sebagainya. Dari itu semua kami mencoba menjadikan keluarga adalah sebagai rumah yang merupakan fondasi besar. Karena itu kalau dilihat dari perjalanan waktu, kapan sih miladnya Rumah Bahagia? Karena acara kegiatan KKKI, kuliah umum KKKI ini adalah rangkaian daripada milad Rumah Bahagia. Pada dasarnya atau pada hakikinya Rumah Bahagia ini adalah 30 tahun yang lalu genap insya Allah pada 20 Januari 2021 nanti masuki usia yang ke-30 tahun. Secara hakiki dikumpulkan dalam sebuah keluarga, dalam sebuah rumah
ya. Namun dalam sebuah aktivitas yang kita coba buat dengan kekiniannya, ini adalah merupakan anugerah dari lockdown atau pandemi COVID-19 yang luar biasa sampai saat ini masih terus merajalela. Kita berdoa kepada Allah semoga pandemi ini pun segera berlalu. Nah, karena itu sahabat Quran, kami mencoba menghadirkan Rumah Bahagia ini diawali dengan dulu tulisan-tulisan Umi atau Bunda Rita, terserah ya sahabat Quran memanggilnya Umi, tapi anak-anak saya lebih suka manggilnya Umi ya. Tapi kalau di Facebook saya suka menamakan diri saya kepada Bunda dan sebagainya. Ya, itu terserah kepada sahabat Quran semua. Ini bermula dari kata-kata kalimat-kalimat motivasi yang saya coba tuliskan di Facebook, yang kemudian dari sana timbul tercetus berbagai macam keinginan dan harapan, cita-cita, impian dan sebagainya. Sehingga akhirnya jadilah kegiatan-kegiatan Rumah Bahagia pada beberapa bulan yang lalu, khususnya untuk kuliah umum KKQ. Ini adalah kegiatan yang ketiga. Kuliah umum yang pertama, kita menghadirkan Ustadz Raihan Iskandar, penasehat ataupun pembina daripada Rumah Bahagia. Dan di kuliah umum kedua, kita menghadirkan Ibu Dr. Sita Resmi. Dan hari ini, Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan Ustadz Muzamil sudah hadir di Zoom kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Sahabat Quran, sekali lagi cita-cita dan impian kami membuat program Rumah Bahagia ini adalah mencoba membuat karya untuk bangsa, untuk anak-anak bangsa yang kami coba mengasah kepada anak-anak. Ya, terima kasih banyak. Umi mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa pada anak-anak yang sudah mensupport yang sangat luar biasa buat Rumah Bahagia. Karena pada intinya Rumah Bahagia ini adalah merupakan impian kami untuk bisa berkontribusi, ya, berdakwah bersama-sama sekeluarga melakukan dakwah, salah satunya lewat sarana Rumah Bahagia ini. Yang tadi sahabat Quran sudah melihat secara langsung tentang visi dan program daripada Rumah Bahagia. Paling tidak di dalam program Rumah Bahagia ini ada KKQ, Komunitas Keluarga Quran, ya, yang diselenggarakan ya melalui online, baik itu WA dengan video call maupun melalui link Zoom untuk kegiatan tahsin dan sebagainya. Walaupun memang belum banyak pesertanya, namun alhamdulillah ini sudah berjalan sejak bulan November yang lalu. Dan insya Allah kita buka gelombang kedua pada bulan Januari. Dan insya Allah setiap 3 bulan sekali kita akan buka kelas tahsin maupun tahfiz daripada kegiatan KKQ. Kemudian kita juga ada konsultasi keluarga asmara, As-Sakinah Mawaddah Warahmah, yang diselenggarakan secara live kerjasama dengan Daya Al-Atiyah, yang kemudian juga kita siarkan di channel YouTube-nya Rumah Bahagia, ya, konsultasi keluarga asmara, ya, untuk sementara masih oleh Bunda Rita sendiri yang menyampaikan. Kemudian itu diselenggarakan setiap hari Sabtu pagi jam 10 sampai jam 11.30. Kita juga ada kegiatan yang lain, yaitu belum lama atau pekan yang lalu kita mengadakan bedah buku, ya, bedah buku karya dari Ustadz Raihan Iskandar. Nanti sahabat Quran akan kami berikan door prize Samudra Niat, buku Samudra Niat karya perdananya Ustadz Raihan Iskandar. Jadi jangan kemana-mana, di sini terus ikutin sampai habis ya, karena yang beruntung insya Allah hari ini akan mendapatkan secara cuma-cuma buku Samudra Niat. Kemudian juga ya hari ini kita ada kerjasama ya dengan Mutiara Jakarta, itu berupa wakaf Quran yang diberikan oleh Mutiara Jakarta untuk ya KKQ, Komunitas Keluarga Quran Rumah Bahagia.
Dan insya Allah coming soon, ya kita juga akan buka sekolah haji dan umroh. Ya, kenapa kita buka sekolah haji dan umroh? Ya, karena ini adalah kalau buat kita perempuan muslimah, ya haji merupakan jihad yang tertinggi. Ya, jadi ini sangat luar biasa. Karena itu perlu bekalan-bekalannya. Dan yang tidak kalah menariknya, insya Allah juga tahun ini kita akan menghadirkan sekolah rumah bahagia. Di dalam kegiatan sekolah rumah bahagia ada persiapan untuk pranikah, untuk persiapan menikah, ya ada usia pernikahan 0 sampai 1, 1 sampai 5, ya dan seterusnya. Jadi jangan kemana-mana, ikutin terus di kegiatan-kegiatan rumah bahagia. Kita juga sudah ada channelnya, ada telegramnya di grup. Ya nanti di sana kita bisa sharing-sharing, berbagi ilmu pengetahuan tentang anak dan keluarga, konsultasi dan sebagainya, ataupun kegiatan daripada rumah bahagia. Kemudian ya kita juga alhamdulillah insya Allah ke depan kita akan banyak melakukan edukasi dengan bedah-bedah buku dari penulis-penulis yang luar biasa dan dibedah oleh para narasumber yang hebat tentunya. Terima kasih Ustadz Muzamil sudah hadir. Saya mau nyapa dulu Ustadz Muzamil. Apa hal ya Ustadz? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Ustaz Muzamil ini ya merupakan teman daripada Ananda kami, Hasna Siddiqah. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Allah terus perkuat silaturahimnya ya Ustaz Muzamil. Sekalipun masih muda, tapi luar biasa karya dan sumbangsinya untuk bangsa dan negara. Sebentar ya Ustaz, saya ini lanjutkan dulu ya Ustaz. Silakan Umi. Baik sahabat Quran, jadi demikian beberapa kegiatan-kegiatan daripada rumah bahagia bisa memberikan semangat. Ini cita-cita dan impian kami sebagai orang tua ingin menghadirkan setiap rumah memiliki para ahlul Quran yang mudah-mudahan sumbangsi kami salah satunya dengan kegiatan-kegiatan semacam ini adalah dalam rangka untuk masyarakat dan terutama mengedukasi diri kami sendiri untuk senantiasa dekat dengan sumber yang paling luar biasa, karena sungguhnya sumber yang paling luar biasa bagi kita seorang muslim adalah di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena itu sekalipun nanti mungkin kami sebagai orang tua sudah tidak ada, ya mudah-mudahan anak-anak bisa melanjutkan visi misi daripada program Rumah Bahagia ke depan. Jadi terharu karena apa? Karena ini tanpa ada support dari kalian, kegiatan ini tentunya tidak akan bisa berhasil dan tidak bisa terlaksana dengan baik. Sekali lagi, jazakumullah khairan katsiran pada anak-anak Umi yang luar biasa yang sudah berupaya untuk menghadirkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat buat diri kita, buat masyarakat, orang-orang yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah catat ini sebagai amal soleh yang akan mengantarkan kita di dalam surganya nanti, dan kita semua yang hadir di sini, semoga Allah catatkan ini sebagai amal soleh yang akan memberikan pengantar yang pemberat untuk kehidupan kita di akhirat kelak, bekal kita di akhirat kelak. Sekali lagi, jazakumullah Ustadz Muzamil yang sudah hadir, mudah-mudahan bisa memberikan motivasi yang besar kepada kita sekalian untuk terus menghadirkan Al-Quran di dalam diri kita, dalam keluarga kita, karena rumah adalah merupakan fondasi awal untuk terbentuknya suatu negara yang kuat. Karena itu, sekali lagi, tiada yang bisa Umi sampaikan kecuali ucapan jazakumullah khairan katsiran. Semoga hari ini menjadi sejarah buat kita menorehkan tinta agar kita bisa menjadi orang-orang terbaiknya di hadapan Allah dan penduduk langit dan bumi nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan kepada
atau Umi Rita. Selanjutnya dari sambutan langsung dari Direktur Komunitas Keluarga pada kita ya, langsung dari Aceh. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini Allah memberikan kesehatan dan kenikmatan sehingga kita dapat hadir ya dalam acara kuliah umum komunitas keluarga Qurani. Ya, sebagai Direktur Komunitas Keluarga Qurani mengucapkan ribuan terima kasih atas partisipasi dari semua kawan-kawan, teman-teman, ibu-ibu, terkhusus kepada Ustaz Muzamil yang sudah menyempatkan waktunya, agar kita bisa sama-sama sharing ilmu dan pengalaman. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Juga buat adik-adik Hasna, Asyifa, dan Luki tentunya yang sudah memfasilitasi kami. Gimana bisa memotivasi Apanya dari ya? Kita juga mengucapkan bahwa tinggalnya Jabir, seorang tokoh, seorang dai yang memperjuangkan Al-Quran di bumi Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Kegiatan ini berlangsung dengan lancar dan saya selaku Direktur KKI minta maaf atas segala salah dan khilaf. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakillah khairan kepada Ustazah Afifah. Ini kakak saya ya, Masya Allah. Oke, selanjutnya adalah penyerahan Al-Quran secara simbolis dari Mutiara Jakarta, Ibu Rina, kepada Rumah Bahagia, yaitu Umi Rita. Pada Ibu Rina, boleh untuk sepatah dua patah katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada pagi hari ini bisa mengikuti kegiatan dari Rumah Bahagia yang sangat saya cintai, Bunda Rita sebagai pendiri Rumah Bahagia, Ustazah Afifah Tahira sebagai Direktur KKI, dan juga Ustazah Hasna dan beserta jajarannya. Alhamdulillah sangat berbahagia bisa bekerja sama dengan Rumah Bahagia. Sebenarnya kita sering ya kerja sama ya Bu Rita ya, karena Bu Rita sendiri adalah salah satu pembina dari Mutiara Jakarta. Terima kasih. Ya, mungkin untuk mempersingkat waktu kita pada pagi hari ini karena alhamdulillah Ustadz Muzamil Hasbullah sudah ada di tengah-tengah kita. Ahlan Ustadz, barakallahu fiik. Salah satu program dari Mutiara Jakarta adalah
wakaf Al-Quran. Alhamdulillah sudah 3 kali kami naik cetak untuk program wakaf Al-Quran ini, dan sudah alhamdulillah beberapa rumah-rumah tahfiz ya atau pesantren-pesantren tahfiz yang sudah kami subsidi untuk wakaf Al-Quran ini. Wakaf Al-Quran ini salah satu contohnya. Di sini ada label Mutiara Jakartanya dan juga ada si pewakafnya ya. Nah, ini adalah wakaf dari para masyarakat yang alhamdulillah mau bekerja sama dan mau mengikuti kegiatan kami. Dan alhamdulillah mereka mempercayakan kepada kami Mutiara Jakarta untuk membuat wakaf Qur'annya, baik untuk keluarga yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, untuk didistribusikan baik rumah-rumah tahfiz ataupun ke majlis taklim, yang dimana di situ para anggotanya untuk menghafal Al-Quran gitu, karena memang Al-Quran ini dalamnya didesain untuk bisa menghafal Al-Quran gitu, seperti itu. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini Mutiara Jakarta ingin memberikan wakaf Al-Quran. Nanti terserah Bu Rita ingin disubsidikan ke siapanya, insya Allah. Seperti itu Bu Rita. Ya, terima kasih Ibu Rina. Ya, terus gimana nih cara ininya? Ya, langsung aja dikasih ke saya lewat Zoom. Baik, caranya? Oke. Ya, Masya Allah ya, serba virtual. Ya, baik. Ya, silakan Rita. Ya, diterima. Ini sudah kami terima, alhamdulillah Qurannya. Jadi nanti di akhir acara kita akan bagikan ini kepada para peserta yang beruntung, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini Quran hafalan ya, Bu Rina ya? Ya, Insya Allah. Ada di situ ada tajwidnya, ada terjemahannya juga, dan juga dibuat kolom-kolom untuk menghafal per hari 1 ayat. Ya, baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi jazakumullah khairan buat Mutiara Jakarta, Bu Rina dan kawan-kawan. Amin. Oke, persilakan kepada MC kembali. Ya, jazakillah khairan kepada Bu Rina dan Umi Rita. Selanjutnya pemberian secara simbolis Al-Quran kepada peserta KKK. Di sini karena memang keterbatasan, jadi kita langsung saja memutar video testimoni dari salah satu peserta KKK. Kepada admin boleh langsung diputar. Ini peserta KKK tingkat 1. Ya, insya Allah testimoni ini disampaikan dari saudara kita Mbak Mairulan. Wabarakatuh. Saya Mairulan. Saya ikut belajar tahsin di KKH untuk membenarkan bacaan Al-Quran saya. Alhamdulillah di KKH saya mendapatkan guru dan ilmu yang sangat luar biasa, dan saya sangat nyaman dan menikmati belajar di KKH. Semoga selalu berkah ya KKH. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya, acara yang kita tunggu ya, insya Allah langsung kita masuk ke kuliah umum bersama Ustadz Muzamil Hasballah ya. Kebetulan Masya Allah ya, qadarullah ini memang Ustadz Muzamil ini adalah teman angkatan saya, Masya Allah. Jadi teman seangkatan semasa SMA, Masya Allah. Jazakillah Ustadz Muzamil Hasballah. Jazakallah ya Allah. Kebiasaan ini Ustaz, afwan. Kebiasaan kepada akhwat. Ya, langsung saya serahkan ke moderator ya, Ustazah Ashifa Karimah, ini juga adik saya ya. Kepada Ustazah Ashifa Karimah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustazah Hasna yang sudah mempersilahkan saya. Sekali lagi perkenalkan, saya Ashifa Karima yang juga merupakan salah satu musyrifah dari tahfidz, program tahfidz KKQ. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini ya, apa kabar sahabat Quran semuanya? Insya Allah semuanya sehat ya, dan insya Allah semuanya dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tak kenal maka ta'aruf. Ya. Walaupun teman-teman semua pasti sudah mengenal ya siapa pemateri kita pada pagi hari ini. Semuanya mungkin sudah pernah mendengarkan nasihat-nasihatnya, sudah pernah bertemu langsung mungkin. Tapi tidak masalah untuk kita dengarkan kembali. Mari kita simak dan kita saksikan profil dari pemateri kita pada pagi hari ini, Al-Ustaz Muzammil Hasballah ST. Pada admin untuk أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Muzammil Hasballah dilahirkan di Sigli pada 21 September 1993 di Desa Payatiju, Kemukiman Gamponglang, Kecamatan Pidi. Beliau adalah anak bungsu dari 3 bersaudara pasangan almarhum Dr. Andes Haji Hasballah Usman dan Dr. Anda Hajah Hasnidar Sulaiman. Muzammil Hasballah adalah lulusan Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung angkatan 2011 dan lulus pada tahun 2015. Muzammil membaca Al-Quran dengan suara yang sangat merdu dan fasih, sehingga dipercaya menjadi imam Masjid Al-Latif Bandung dan Masjid Salman ITB. Beliau kerap mendapat undangan untuk membaca Al-Quran dari berbagai pelosok maupun luar negeri. Beliau pun aktif sebagai pendiri dan pembina Imam Muda Salman serta Qori Community. Alhamdulillah, insya Allah itu untuk profil dari pemateri kita. Mudah-mudahan bisa menambah sedikit pengetahuan kita sehingga kita semakin bersemangat ya untuk mengikuti kuliah umum kita pada hari ini. Insya Allah sahabat Quran, tanpa memperpanjang mukaddimah lagi ya, mari kita sama-sama dengarkan pemaparan dari kuliah umum komunitas keluarga Quran yang pada pagi hari ini mengangkat tema Bersama Al-Quran Dicintai Penduduk Langit dan Bumi kepada Al-Ustaz Muzammil Hasballah ST. Kami persilahkan. Silahkan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Pagi hari ini Allah izinkan kita untuk bertemu secara virtual di majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan begitu Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Amin. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Allah. Semoga selalu Allah limpah curahkan kepada seorang manusia mulia, insan pilihan, idola kita semua, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersolawat kepadanya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, kita terpilih di antara umatnya yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan Umi Rita selaku pendiri Rumah Bahagia,
Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan juga Direktur KKKI, Ustazah Atifah atau Afifah ya? Afifah ya. Iya, Ustazah Afifah, mohon maaf ini kalau ada salah penyebutan nama ya, karena memang belum pernah kenalan secara langsung. Kemudian titip salam saya juga buat Ustadz Raihan Iskandar, salam ta'zim dari saya. Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan juga semua peserta yang hadir, ada Ibu Rina mungkin dari Mutiara Jakarta juga, dan asatizah juga, teman-teman yang kayaknya ini muslimah semuanya ya, akhwat semuanya ya. Masya Allah, tabarakallah. Izinkan saya di kesempatan pagi hari ini untuk sharing, berbagi dengan sahabat-sahabat Al-Quran semua, meskipun sejujurnya saya ini belumlah jadi ahlul Quran. Karena jelas ya secara background keilmuan, secara gelar akademis, nama saya itu Muzammil Hasbullah ST. ST itu bukan sarjana tilawah, bukan sarjana tahfidz. Apalagi mudah-mudahan bukan sok tahu ya. ST itu sarjana teknik, jadi secara keilmuan saya ini adalah arsitek. Kalau diminta konsultasi untuk bangun rumah, insya Allah itu memang bidang saya, profesi saya. Tapi kalau mau belajar Quran, belajarlah kepada ahlinya. Namun inspirasi dan motivasi insya Allah boleh dari siapa aja. Saya ini bukan ustadz, apalagi ulama, hanya da'i aja, hanya mengajak, hanya menyeru. Kuliah umum seperti ini kan, kalaulah boleh dibilang disebut majelis ilmu, mudah-mudahan Allah titipkan keberkahan lewat pertemuan kita, jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan. Namun hakikat ilmu itu dalam Islam ada tahapannya ya, ada kurikulumnya. Iman sebelum Quran, ada adab sebelum ilmu, ada ilmu sebelum amal. Jadi kalau yang kita dapatkan insya Allah ya selama 1 jam kurang lebih ke depan, itu mungkin hanya kepingan-kepingan ilmu, puzzle-puzzle ilmu yang insya Allah itu juga bermanfaat. Namun kalau kita ingin menjadi ahli, maka kita harus belajar dengan sistematis, sesuai dengan kurikulum, mulazamah ke ulama, talaqi ke masyayikh, dan lain sebagainya. Jadi supaya kita bisa terus semangat belajar dalam menuntut ilmu syar'i ini, karena peran ilmu, posisi ilmu dalam Islam, dalam Al-Quran itu luar biasa. Sampai-sampai surah yang pertama kali Allah turunkan, itu tema besarnya adalah tentang ilmu. Iqra itu adalah wasilah ilmu dengan membaca dan juga menulis, karena Allah menyebutkan ada 3 kata Iqra di surah Al-Alaq di ayat 1 sampai dengan 5-nya. Maaf, ada 2 kata Iqra ya di ayat 1 dan 3-nya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra wa rabbukal akram. Dan dari 2 kata Iqra itu terdapat 1 kata qalam, alladzi 'allama bil qalam. Qalam, pena, alat untuk menulis, alat untuk mengikat ilmu, untuk menyebarkan ilmu. Kalau hari ini mungkin bisa diterjemahkan sebagai media, itu juga bagian dari qalam. Nah, dari 2 kata Iqra dan 1 kata qalam ini, Allah menyebutkan 3 kata ilmun ya, alama, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi memang betapa Quran ini adalah mukjizat. Sampai-sampai ulama menghitung jumlah katanya saja punya hikmah, punya makna, punya pelajaran yang luar biasa. Bahwa wasilah ilmu itu adalah dengan membaca dan menulis. Porsinya 2 kali membaca, 2 kali meneliti, 2 kali mendengar, 2 kali kita mendapatkan sesuatu, baru 1 kali kita menulis, membagikan, share, berbicara, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Sahabat-sahabat Al-Quran semuanya yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah tuntun kita semua untuk bisa menjadi sahabat Al-Quran sejati, ahlul Quran sejati yang dicintai penduduk langit yang paling utamanya ya, dan juga penduduk bumi insya Allah. Karena memang ahlul Quran itu kita masih belajar, masih terbata-bata, bukan pahalanya berkurang, malah Allah kali 2 ajran kata Nabi. Dan setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran itu ada 10 kebaikan, kita udah sama-sama tahu. Alifun harfun wa mimun harfun wa alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Setiap hurufnya 10 kebaikan, 10 pahala. Dan ketika kita sudah mahir, alladzi yaqra'unal Qur'an fahuwa mahir ma'as safaratil kiramil bararah, akan bersama malaikat yang mulia. Nah, barangkali ini yang dimaksud dengan dicintai oleh penduduk langit. Jadi malaikat itu menyertai
mencintai ahlul Quran, yang para malaikat ini adalah para penduduk langit. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mungkin kalau bicara soal bacaan Quran, tadabbur Quran, ini bukanlah keahlian saya ya. Karena saya bukan pakar qiraat. Kalau pakar qiraat insya Allah bisa sama Ustazah Afifah, sama Musyrifah di sini yang mungkin sudah punya ijazah sanad secara bacaan Al-Quran, bacaannya sudah sangat fasih, Masya Allah. Belajarlah kepada ahli ilmu ya, insya Allah. Kemudian kalau untuk tadabbur, untuk tafsir, saya juga bukan pakarnya. Yang ada, saya terus belajar, mengambil ilmu dari para ulama, dan ketika ada kesempatan dimintai amanah untuk sharing, berbagi seperti hari ini, maka saya berusaha menjadi bermanfaat dengan berdakwah, ya, menjadi dai, meskipun ilmu belum seberapa, karena berdakwah itu tidak harus jadi ustadz ataupun ulama. Semua kita bisa berdakwah dengan skill apapun yang kita miliki. Memang dakwah utama saya bukan dengan ceramah seperti pagi hari ini. Biasanya saya berdakwah secara visual, secara virtual, lewat audio visual ya, dengan lantunan Quran, dan mungkin masih sangat sederhana sekali ya dakwah saya. Belum apa-apa sumbangsih untuk peradaban ini, hanya berusaha menginspirasi khususnya anak-anak muda Indonesia untuk kembali mencintai Al-Quran. Setelah mereka tergerak, mungkin kita bagi-bagi tugas, setelah anak-anak muda hijrah yang tadinya belum kenal Quran, yang tadinya masih jauh dari Quran, bahkan belum bisa baca Quran, mungkin alhamdulillah, mudah-mudahan dengan izin Allah, jika memang lewat dakwah saya orang dapat hidayah, butuh belajar. Nah, belajarnya kemana? Belajarnya seperti ke komunitas KKK ini. Ini salah satunya. Jadi kita bagi tugas. Saya yang jadi influencernya, yang jadi ambasadornya. Nanti setelah tergerak, maka harus belajar gitu. Setelah hijrah itu belajar. Nggak cukup hanya hijrah, karena hijrah itu adalah proses seumur hidup. Jadi sahabat-sahabat Quran semuanya yang dirahmati Allah. Jadi bicara Quran itu bukan hanya bicara lantunan, bicara bacaan. Walaupun ini sangat baik, ini sangat bagus, ini luar biasa. Bacaan Quran itu kita baca Quran, kita dengerin Quran, rahman Allah turun, berkah Allah turun. Kita dengerin Quran aja, wa idza qura'al Quran fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, maka simaklah dan diamlah agar kalian mendapat rahmat. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Kitab Al-Quran, kata Allah dalam Quran surah Sad, kami turunkan bersama dengan keberkahan untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Jadi setelah kita membaca Al-Quran dengan benar, dengan fasih, dengan tartil, warattilil Qur'ana tartila, yaitu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, dengan membaguskan setiap hurufnya, mengenali tempat berhentinya, waqaf dan ibtidaknya, lanjutkan dengan tadabbur, berusaha memahami maknanya, karena memang itulah yang Allah inginkan, bukan sekedar qiraatil Quran, bukan sekedar bacaan, tapi tilawatil Quran, bacaan yang berusaha dipahami agar bisa kita amalkan dalam kehidupan. Untuk itulah Allah turunkan Quran, karena fungsi Quran itu hadza bayanul linnasi wa hudan wa mau'izah. Salah satu fungsi Quran adalah hudan. Hudan itu petunjuk. Kapan Quran menjadi petunjuk? Ketika kita pahami. Jadi gimana kita mau bisa memahami Quran kalau baca aja nggak bisa? Itu urutannya. Jadi baca dulu dengan baik dan benar, dengan fasih, sesuai dengan bacaan Rasulullah yang kama unzil, seperti diturunkan, seperti yang diajarkan malaikat Jibril, baru kemudian kita berusaha mentadabburinya, memahami maknanya, minimal dengan terjemah, walaupun itu belum cukup, karena terjemah baru representasi singkat dari makna Al-Quran. Kita perlu mendengarkan pakarnya, mufassir, ahli tafsir, agar kita bisa merasakan luasnya hikmah pelajaran yang ada di dalam Al-Quran, insya-Allah. Dan ada satu level lagi yang paling keren bersama Quran itu, yaitu tahfizul Quran, di mana kita berusaha menjaga Al-Quran, karena sejatinya Allah yang menjaga Quran. Dalam surah Al-Hijr ayat 9 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Shadaqallah. Allah memilih dhamir nahnu di ayat ini ya. Kami yang menurunkan Quran dan kami yang menjaganya. Seolah Allah memuliakan ahlul Quran, orang yang terlibat, yang berhubungan, yang bersinggungan, yang berdekatan dengan Quran. Malaikat Jibril yang Allah beri tugas untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW.
Kami yang menurunkan Quran. Allah memuliakan malaikat Jibril dengan ayat ini karena ahlul Quran itu ahlullah, keluarganya Allah. Dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, Allah yang menunjuk malaikat Jibril. Allah tidak butuh kepada makhluknya, la syarikalah. Tapi Allah memuliakan malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia, pemimpinnya para malaikat kirami, safaratin kiramin bararah. Kami yang menurunkan Al-Quran. Dan kami pula yang menjaganya. Nah, kami yang Allah maksud di kalimat berikutnya adalah hamba-hamba Allah yang menjadi wasilah, yang berkontribusi, yang berpartisipasi untuk menjaga Al-Quran. Dengan apa? Dengan menghafal dan mengulang-ulangnya. Makanya kenapa di ayat ini Allah sebut Al-Quran dengan nama Az-Zikra. Az-Zikra itu zikir, sesuatu yang diingat. Ya, zikrullah, mengingat Allah, sesuatu yang diingat, sesuatu yang dipelajari, sesuatu yang diulang-ulang. Kapan terjaganya Quran? Ketika diulang-ulang. Jadi tahfizul Quran itu bukan sekedar menghafal, melainkan juga mengulang-ulangnya, atau kita kenal dengan istilah murajaah. Karena dengan itulah Quran bisa terjaga. Sebab kalau kita hanya semangat menghafal tapi tidak semangat mengulangnya, apalagi mentadaburinya, maka Al-Quran itu akan Allah ambil kembali. Dalam sebuah hadis saya riwayatkan secara makna, hilangnya hafalan dari ingatan itu jauh lebih cepat, jauh lebih mudah daripada lepasnya unta dari ikatan, daripada larinya, kaburnya seekor unta yang tidak diikat. Wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan kita makin semangat untuk menjadi ahlul Quran yang bukan hanya membacanya, bukan hanya mentadaburinya, tapi kita juga menjaganya, barangkali menghafalnya. Dan ini adalah proyek seumur hidup. Sudah 30 juz pun kita masih harus terus murajaah supaya semakin mungkin, supaya semakin dhabit, seperti suratul Fatihah yang kita udah nggak mungkin lupa lagi. Kenapa? Karena saking seringnya kita ulang-ulang, kita baca setiap hari minimal 17 kali dalam setiap rakaat salat kita. Alangkah nikmatnya kalau kita bisa memiliki Al-Quran sekualitas suratul Fatihah. Insya Allah. Baik, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya yang dirahmati Allah, mudah-mudahan makin semangat ya untuk menjadi ahlul Quran, karena bicara Quran ini bukan hanya bicara lantunan, sekali lagi, bukan hanya bicara hafalan, bukan hanya bicara ritual kita membacanya, walaupun itu banyak sekali kebaikan. Rahmat Allah turun, keberkahan Allah turun, kemuliaan Allah berikan, sebagaimana tadi malaikat yang menurunkannya mulia, orang yang dekat dengan Quran itu mulia, karena memang semua yang berhubungan dengan Quran itu Allah muliakan. Mulai dari malam turunnya, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang mulia. Ada anzalna, ada nazzalna ya. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Jadi ada nazzala, ada anzala. Apa bedanya? Kalau anzala itu turunnya Quran secara utuh, secara sempurna dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, itu terjadi pada malam qadar, malam kemuliaan. Dan nazzalna itu turunnya Quran kepada Rasulullah secara berangsur-angsur, secara berproses. Ada yang diawali dengan sababun nuzul atau asbabun nuzul, peristiwa tertentu sehingga menjadi hikmah, menjadi ibrah, menjadi pelajaran yang bisa kita ambil sampai hari ini. Jadi dari dua proses Quran, turunnya Quran, anzalna itu terjadi pada malam yang mulia, yaitu malam qadar, Lailatul Qadar, yang kebaikannya khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Kita udah tahu. Kemudian menurut ulama, Quran itu turun di hari Jumat. Jumat merupakan Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia. Turun di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Berapa lama lagi nih Ramadan? Udah bisa kita countdown ya. Mungkin sekitar 80-an hari lagi, 86 apa 85. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan insyaallah. Rajab pun belum masuk ya, hampir ya. Kurang dari sebulan lagi. Ya, mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan tahun ini insyaallah, mudah-mudahan. Jadi bulan Ramadan bulan yang paling mulia, dilipat gandakan amal kebaikan, dibukakan pintu ampunan, dibelenggu syaitan-syaitan, mulia. Kenapa? Bulannya Quran. Maka kita perlu mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Quran. Kita perlu pemanasan dulu ya, sehingga kita nanti di bulan Ramadan, di bulan Quran kita bisa maksimal membersamai Quran, karena Ramadan adalah bulan Quran insyaallah. Kemudian Quran turun sebelum dan setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, dua tempat itu Allah muliakan di muka bumi. Semua kita bercita-cita ya menuju ke sana, minimal seumur hidup sekali untuk haji, untuk umrah,
Ada Masjidil Haram 100.000 kali lipat pahala sholat di sana. Ada Masjid Nabawi di Madinah. Ada sumur Zam-Zam yang barokah, tidak pernah kering ketika sepi seperti musim pandemi hari ini. Tidak pernah meluap banjir, tidak pernah meluap banjir ketika sepi, low season atau pandemi seperti sekarang. Tidak pernah kering ketika jamaah hajinya ramai. Itulah keberkahan. Berkah dari doa Nabi Ibrahim ya. Kita tahu kisahnya. Makkah, Madinah, berkah. Tempat-tempat turunnya Al-Quran. Bahkan di hari kiamat, menjelang kiamat nanti, fitnah Dajjal tidak bisa menyentuh dua kota itu. Kemudian turunnya Quran dengan perantara malaikat Jibril, tadi udah kita bahas, malaikat yang paling mulia. Allah berikan Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW, manusia yang paling mulia. Akhlaknya Quran, kana khuluquhul Quran, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pada dirimu Muhammad ada akhlak yang agung, budi pekerti yang luhur. Bahkan Nabi kita diutus untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Semua yang berhubungan berkaitan dengan Quran Allah muliakan. Maka mudah-mudahan kita terus semangat untuk dekat-dekat dengan Quran, istiqomah bersama Quran, baik belajar membacanya, mentadabburinya, memahami maknanya, menghafalnya, mengulang-ulangnya, mengamalkannya dalam kehidupan, dan ini yang paling penting insyaallah. Bicara Quran bukan hanya bicara ritual, lebih dari itu. Quran visinya adalah sampai ke level peradaban. Karena generasi terbaik yang mereka mendapat titel, gelar dari Allah, radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka adalah orang-orang hebat, sahabat-sahabat Rasulullah SAW, yang potensi mereka, yang karya mereka untuk umat, untuk peradaban itu terlihat bahkan sejak usia mudanya. Jadi, Masya Allah, mungkin di sini ada bunda-bunda, ada pakar-pakar parenting, pakar keluarga, Masya Allah, lebih luas lah ilmunya dalam mendidik, Masya Allah. Tapi kalau kita melihat generasi terbaik, kita hari ini mengaku hidup di zaman modern, tapi kenapa kualitas manusianya kok semakin menurun? Teknologi makin canggih, tapi akhlaknya makin rusak, mentalnya semakin bermasalah, dan lain sebagainya. Kita melihat anak-anak muda kita hari ini lemah jiwanya, lemah, bahkan bisa jadi lemah fisiknya, nggak semangat ya untuk berbuat, untuk berkarya. Padahal kalau kita lihat awal-awal generasi Islam ini diperkuat, disambut oleh generasi-generasi muda. Saya perlu sampaikan ini karena mungkin mayoritas sahabat-sahabat Quran yang hadir di pagi hari ini adalah para bunda atau calon bunda ya, para muslimah yang salihah insyaallah, yang menjadi rahim peradaban ya. Jadi ada besar harapan peradaban itu lewat perempuan ya, karena yang langsung mendidik generasi. Unsur terpenting peradaban itu adalah manusia, bukan infrastruktur, bukan jalan raya, bukan gedung-gedung pencakar langit, tapi manusia. Maka bergerak di bidang pendidikan, menyiapkan generasi itu adalah hal yang paling niscaya ya untuk menghadirkan kembali kejayaan peradaban Islam di masa depan insya Allah. Karena kiamat tidak akan terjadi sebelum Islam ini akan kembali bangkit, akan kembali menang. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah lagi mempergilirkan di antara manusia ya, kekuatan, kekuasaan. Termasuk hari ini ketika kaum muslimin lemah kekuatannya. Kita hari ini adalah umat yang kalah, harus kita akui. Semenjak runtuhnya Daulah Turki Utsmani tahun 1924, maka hari ini adalah peradaban Yahudi. Sebab Mustafa Kamal adalah seorang Yahudi dari Donama. Maka hampir semua hal di kehidupan kita sehari-hari dari ujung kaki sampai ujung rambut, sadar nggak sadar dipengaruhi oleh nilai-nilai Yahudi. Baik itu sistem pendidikannya, baik itu ekonominya, politiknya, semuanya Yahudi. Sadar nggak sadar kita ini. Sampai-sampai ketika belajar misalnya dalam metode pendidikan hari ini, hal yang paling sederhana. Kita kan diajarkan hari ini kalau belajar itu nggak penting hafalan, yang penting pemahaman. Nah, kita kalau belajar di sekolah masih meyakini hal seperti itu, sehingga pahami aja biar bisa jawab ujian gitu ya. Padahal dalam Islam Quran dihafal, hadis dihafal. Para ulama menghafal kitab-kitab ulama sebelumnya. Imam Asy-Syafi'i kekuatan hafalannya luar biasa. Imam Al-Bukhari luar biasa menghafal hadisnya. Ratusan ribu, jutaan, bahkan lengkap dengan sanadnya, dengan riwayatnya, dan bagaimana kualitas perawinya, background kehidupannya, semuanya dihafal. Masya Allah. Itulah tradisi keilmuan dalam Islam.
yang diawali dengan akidah, dengan ilmu, dengan iman dulu ya. Nata'allam minal iman qabla al-Quran, kata sahabat Nabi, mereka belajar iman sebelum Quran sehingga Quran itu hidup dalam diri mereka. Bukan langsung belajar baca walaupun itu baik, atau belajar yang berat-berat yang lain-lain ya. Tapi kalau yang pondasinya, yang akidahnya belum selesai, ini berbahaya. Jangan sampai malah kita belajar Quran salah orientasi nanti. Kita belajar ilmu malah untuk dunia, la haula wala quwata illa billah. Bukan nggak boleh meraih dunia, tapi jangan hanya semata-mata karena dunia. Betapa banyak kita hari ini yang beramal dengan amalan akhirat, tapi kita nggak sadar malah dunia yang kita cari ya. Mudah-mudahan Allah jaga hati-hati kita, jaga niat-niat kita, supaya tetap ikhlas lillahi ta'ala ya. Karena perkara hati ini memang susah, seperti buku tadi ya, Samudra Niat ya tadi, Masya Allah. Itu buku yang luar biasa, karena hati ini sangat penting untuk kita jaga. Kenapa Imam Al-Bukhari menempatkan hadis innamal a'malu bin niat di awal bab, yang kita hafal sepotong hadis ini ya, hadisnya panjang. Karena memang perkara hati, perkara niat ini adalah sesuatu yang harus hati-hati, harus selalu kita jaga, harus selalu kita benahi, baik sebelum beramal, ketika beramal, dan bahkan setelah beramal, agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat diterimanya amal ibadah itu dua hal. Yang pertama niat yang ikhlas lillahi taala, yang kedua ittiba, sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat-sahabat Al-Qur'an semuanya yang disayang sama Allah. Bicara Quran, bicara peradaban. Kita akan bandingkan peradaban hari ini dengan peradaban awal dulu di masa-masa Rasulullah SAW berdakwah. Rasulullah berdakwah di Makkah itu 13 tahun. Pengikutnya itu nggak lebih dari 80 orang. Tapi kualitas iman mereka itu luar biasa. Baru setelah hijrah ke Madinah, berdakwah 10 tahun di sana, turun ayat-ayat syariat, turun ayat-ayat muamalah, turun ayat-ayat perintah, larangan. Karena kondisi keimanan yang sudah tertanam, mereka mampu berkata, qalu sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kami patuh. Karya anak muda ya, karya anak muda Sa'ad, Usaid, dan As'ad. Itu ada tiga orang anak muda yang kematiannya itu mengguncang arasy Allah ya, kalau saya nggak salah. Entah salah satu dari mereka yang karyanya membuka hidayah bagi masyarakat Madinah banyak sekali ya. Luar biasa itu karya anak muda, karena memang sejak awal Islam di masa Rasulullah SAW ya, sebagai nabi terakhir, agama ini tegak di pundak para pemuda. 10 sahabat Nabi yang dijamin surga, hanya 3 orang yang di atas 30 tahun, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan Abdurrahman bin Auf yang pas 30 tahun. Selebihnya 7 orang di antaranya semuanya di bawah 30, bahkan 5 di antaranya di bawah 20 tahun ketika menerima Islam. Anak-anak muda semuanya. Yang kelak semuanya mereka menjadi pemimpin. Kepemimpinan hanya boleh berpusar di antara mereka ya, hanya boleh memilih di antara mereka. Itu wasiat dari Umar bin Khattab setelah ketika menjelang wafatnya. Luar biasa, generasi hebat ya, yang didominasi oleh anak-anak muda. 7 periwayat hadis, 7 perawi hadis yang paling banyak dari sahabat Rasulullah SAW. 4 diantaranya itu dari Mekah, 3 dari Madinah. Yang 4 dari Mekah ini kita tahu yang pertama yang paling banyak adalah Abu Hurairah radhiyallahu an dengan 5.374 hadis yang sampai jalurnya ke kita hari ini. Aslinya dari Yaman, ini anak kecil, ini anak muda. Kemudian ada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ini juga anak muda. Bahkan anak sahabat Nabi ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sekaligus istri tercinta Rasulullah. Jadi kalau mau belajar tentang perempuan, salah satunya adalah ke Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, karena Sayyidah Aisyah adalah perempuan yang paling cerdas di umat ini, yang paling ahli ilmu di umat ini. Kemudian yang ketiga ada Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, anak sahabat Nabi juga. Yang keempat ada Abdullah bin Abbas. Ini 4 yang dari Mekah. Yang 3 dari Madinah ada Anas bin Malik, khadimnya Rasulullah, yang dititipkan oleh ibunya, menitipkan Unais anaknya ya kepada manusia terbaik. Jadi seorang ibu yang visioner itu tahu untuk menitipkan anaknya ke manusia yang hebat, ke seorang alim, seorang yang ahli ilmu,
untuk membentuk kepribadiannya luar biasa. Ini Anas bin Malik ya, kemudian ada Abu Sa'id Al-Khudri, ada Jabir bin Abdullah. Yang ketujuh-tujuhnya semuanya adalah anak-anak kecil, anak-anak muda yang usianya bukan orang tua. Itulah peradaban Islam. Kemudian kalau kita lihat lagi satu di antara mereka ya, Abdullah bin Abbas, ini salah satu sahabat Rasulullah yang saya kagumi. Abdullah bin Abbas lahir ketika Rasulullah berusia 50 tahun. Itu artinya dakwah sudah berlangsung 10 tahun, Abdullah bin Abbas baru lahir. 3 tahun kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Masih balita, masih 3 tahun. Tapi Abdullah bin Abbas ini adalah anak yang paling cerdas, anak yang sangat cerdas. Karena didoakan oleh Rasulullah sejak kecilnya, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Sehingga di masa kecilnya Rasul cukup berkata, ihfazillah yahfazka, nak, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Anak kecil usia SD, kalau kita compare dengan zaman sekarang, paham dengan kata-kata Rasulullah yang seperti itu. Maksudnya menjaga Allah gimana? Jaga ketaatan kepada Allah, jaga perintah Allah, Allah akan menjagamu. Gimana dengan anak SD zaman sekarang gitu? Yang Abdullah bin Abbas itu adalah orang yang paling faham Al-Quran, orang yang paling mengerti ilmu tafsir. Setiap ayat Quran, setiap kata dari Al-Quran diketahui maknanya oleh Abdullah bin Abbas. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengetahui mana ayat-ayat yang turun di siang hari dan mana yang turun di malam hari. Sampai segitunya, padahal terlambat startnya sampai 10 tahun. Tapi bisa mengejar ketertinggalan. Luar biasa. Kenapa? Karena dididik oleh manusia terbaik, karena dipandu oleh wahyu. Ketika Abdullah bin Abbas berusia 13 tahun, Rasulullah SAW wafat. 13 tahun sudah ditinggal oleh Rasulullah SAW. Sebentar sekali belajarnya, tapi kualitasnya luar biasa. Yang di usia 16 tahunnya, Abdullah bin Abbas diutus oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk mendebat orang-orang Khawarij yang sangat berbahaya, yang punya akidah menyimpang, yang mereka bahkan tidak segan untuk membunuh sahabat Nabi yang tidak sepemahaman dengan mereka. Datang Abdullah bin Abbas seorang diri dengan keilmuannya, dengan argumentasinya, mendebat mereka yang jumlahnya 6.000 orang, kalah mereka sehingga lebih dari setengahnya kembali ke iman yang benar. Karya anak muda. Jadi anak muda ini luar biasa dalam Islam. Belum lagi banyak sekali kalau kita mau cerita nggak akan cukup waktunya ya. Kemudian ada Usamah bin Zaid, panglima perang di usia 17 tahun, jenderal besar yang memimpin jihad dengan kemenangan yang luar biasa, menggantikan seniornya Khalid bin Walid. Ini luar biasa. Itulah kualitas generasi Islam. Kenapa bisa begitu? Karena mereka dipandu oleh wahyu. Karena mereka dididik oleh manusia terbaik. Dan bukan sembarang kurikulum. Al-Quran ini ada kurikulum tersendiri. Begitu kata seorang syekh, Profesor Dr. Munir Qutban, hafizahullah ta'ala, beliau pakar sirah nabawiyah, pakar sejarah Islam, dalam kitabnya Al-Quran Kaifa Yubarnijul Hayah, bagaimana Quran memprogram kehidupan. Ternyata beliau menemukan bahwa kurikulum Al-Quran itu terbagi menjadi 3 tema besar. Berdasarkan urutan turunnya. Bukan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, melainkan dari Al-Alaq dan seterusnya surah-surah yang turun menyertainya ya, termasuk di antara yang awal-awal turun itu surah Al-Muzammil, Al-Mudaththir, Ad-Duha. Jadi beliau menemukan fakta bahwa Quran itu menjadi 3 tema besar. Surah yang 114 itu terbagi menjadi 38 surah berdasarkan urutan turunnya yang temanya berubah, beda-beda. Beliau meneliti, kok setelah surah ke-38 turun, masuk ke surah 39, kok rasanya berbeda, temanya berbeda. Begitu juga dengan sepertiga yang akhir. Nah, apa saja temanya? Sepertiga yang pertama adalah islah an-nafs, memperbaiki diri sendiri, memperbaiki pribadi. Sepertiga yang kedua adalah islah al-mujtama', memperbaiki masyarakat. Dan sepertiga yang ketiga adalah islah ad-daulah, memperbaiki negara, memperbaiki peradaban, memperbaiki pemerintahan. Jadi kalau kita hari ini ingin membenahi NKRI, ingin membenahi negara kita, maka yang harus kita lakukan adalah membenahi diri sendiri dulu. Karena itulah kurikulum Quran. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Di surah Al-Jumu'ah ayat 2 Allah berfirman, dialah Allah yang mengutus ke tengah-tengah kaum yang buta huruf seorang rasul
yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, wa yuzakkihim, untuk menyucikan jiwa mereka. Jadi fungsi Quran itu untuk menyucikan jiwa, tazkiyatun nafs. Nah, sudahkah hari ini Quran berfungsi dalam diri kita untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita dari berbagai kotoran, dari kesyirikan-kesyirikan, baik syirik besar, kalau syirik besar aman lah. Syirik kecil gimana dengan syirik kecil nih? Riya, sum'ah, gitu. Untuk membersihkan itu semua, itu fungsi Quran. Membersihkan penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita, itu fungsi Quran. Tazkiyatun nafs. Karena itulah kurikulum awal Quran. Memperbaiki pribadi. Nah, setelah perbaiki pribadi, baru nanti perbaiki masyarakat dengan dakwah. Karena mustahil orang bisa memperbaiki masyarakat kalau dari sendirinya belum selesai. Dan yang terakhir adalah memperbaiki peradaban. Gimana akan muncul pemimpin yang takwa, yang takut kepada Allah, yang amanah, yang adil, yang ahlul Quran, yang bisa menjadi imam di Istiqlal barangkali ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha, yang bisa menjadi khatib, yang alim, yang ulama sekaligus umara, kalau masyarakatnya belum siap. Pemimpin adalah cerminan dari masyarakatnya, maka upaya kita untuk menghadirkan pemimpin yang salih, yang takwa, yang ideal dalam Islam adalah dengan memperbaiki kualitas masyarakatnya dulu. Dan menyebarkan Quran di tengah-tengah masyarakat, salah satunya awalnya adalah dengan bacaannya, tahsinnya, talaqinya, tahfiznya. Ini Masya Allah, dan sudah dilakukan oleh komunitas KKK, dan mudah-mudahan bisa terus berlanjut ya ke level-level berikutnya insya Allah. Karena bergerak di bidang pendidikan ini nggak bisa instan. Yang instan, pengen cepet-cepet itu nggak sesuai di dunia pendidikan ya. Sebagaimana Rasulullah SAW usianya 63 tahun. Allah didik nabinya selama 40 tahun. Allah bina, Allah persiapkan 40 tahun. Allah beri tugas 23 tahun. 2:1. Lebih lama masa persiapan, masa belajar, masa pendidikan daripada masa bertugasnya. Jadi ini jadi catatan penting buat kita semua agar kita terus bersabar, karena sabar itu adalah kunci ilmu, kunci dalam pendidikan. Setiap episode kehidupan Rasulullah itu semuanya hikmah, semuanya pelajaran. Nabi lahir dalam keadaan yatim, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha, aku dan yang menanggung anak yatim kelak di surga, sambil isyarat jari tengah dan jari telunjuk. Nabi disusui oleh Halimatus Sa'diyah, dibawa ke perkampungan Arab sehingga memiliki kemampuan jawami'ul kalim. Bicaranya ringkas, maknanya luas. Karena di perkampungan Arab itu bahasa Arabnya lebih terjaga, lebih original ya dibandingkan di perkotaan di Mekah yang terdistorsi bahasanya, bahasa amiyah, bahasa pasaran. Itulah hikmah yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Orang-orang tercinta, tersayang, terdekat Nabi satu persatu Allah ambil. Di usia balita Allah ambil wafat ibundanya. Diasuh kakeknya Abdul Muthalib Allah ambil juga. Menikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, Allah anugerahkan anak-anak keturunan yang banyak ya. Satu persatu Allah ambil, Allah wafatkan. Ada yang di usia kecilnya, ada yang di usia bayinya gitu. Yang tertinggal hanya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian di tahun yang sama wafat istri tercintanya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha yang mensupport dakwah Nabi dengan jiwa dan hartanya. Disusul nggak lama ya dengan wafatnya Abu Talib, paman Nabi yang juga mendukung perjuangan dakwah Nabi, malah wafatnya dalam keadaan tidak sempat bersyahadat. Tahun sukacita bagi Nabi, sehingga Allah hibur Nabinya dengan Isra Mi'raj. Kita tahu kisahnya, kita tahu peristiwanya. Apa hikmah ini semua? Orang-orang tersayang Nabi, orang-orang terdekat Nabi Allah ambil satu persatu. Karena Allah hanya ingin Nabinya bergantung kepadanya, bukan kepada makhluknya. Nyaman diasuh kakeknya, jangan lama-lama, Allah ambil. Didukung oleh pamannya, gak lama-lama Allah ambil. Didukung dakwah oleh istrinya, Allah ambil juga semuanya, karena Allah ingin nabinya hanya bergantung kepadanya, bukan kepada makhluknya. Ini pelajaran yang luar biasa kalau kita mengkaji sejarah, mengkaji sirah dari fikihnya. Jadi betapa setiap episode kehidupan Rasulullah itu adalah pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya buat kita. Sebelum Allah beri tugas sebagai Rasul, Allah bangun reputasi Nabi, belajar leadership dengan menggembala domba, menggembala kambing, belajar entrepreneurship, ikut pamannya ke negeri Syam. Ini luar biasa, pendidikan. Lama, 40 tahun. Maka kalau kita hari ini ingin melihat kiprah seseorang, lihatlah di usia 40 tahunnya. Nah, kalau saya ini masih muda sekali, makanya mohon maaf kalau mungkin kurang bijak.
Mohon maaf kalau mungkin bicara saya terlalu panjang lebar ya, kali tinggi jadi volume gitu, kurang tidak ringkas ya, karena saya memang tidak punya kemampuan jawami'ul kalim seperti Rasulullah SAW. Dan mohon maaf juga kalau mungkin nasihat-nasihat yang saya sampaikan ini yang seharusnya jadi pengingat saya pribadi belum tentu sesuai dengan mustami', dengan orang yang mendengarkan. Kenapa? Karena keterbatasan ilmu saya. Nah, jadi intinya bicara Quran bukan hanya bicara ritual, bicara bacaan, walaupun itu baik sekali, bicara hafalan itu memang awal, modal awal dalam peradaban ini, tapi itu bukan tujuan akhir. Gitu. Karena kalau kita lihat bagaimana hebatnya peradaban Islam, kalau kita bandingkan dengan peradaban hari ini nggak ada apa-apanya. Tadi kita lihat kualitas manusianya, para sahabat Rasulullah itu gimana keilmuan mereka, karya mereka luar biasa. Disusul dengan generasi-generasi setelahnya, para tabi'in, banyak sekali ahli ilmunya, disusul dengan berbagai daulah Islamiyah, mulai dari daulah Umawi ya, daulah Bani Umayyah, muncul pemimpin-pemimpin yang hebat, pemimpin yang ahlul Quran, yang ulama ya. Kita tahu Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah di masa Umawi, seorang khalifah yang ahlul Quran, yang alim. Ketika dilantik menjadi khalifah, mendengarkan nasihat dari ulama, penasihat kerajaan, penasihat kekhilafahan. Di majelis yang lain, Umar bin Abdul Aziz berkomentar, berkata, anak saya, Fulan bin Abdul Aziz, bisa menjelaskan ilmu lebih baik dari ulama penasihat negara. Itu coba bayangin, bagaimana kualitas keluarga pemimpin ini gitu, yang dididik langsung oleh Umar bin Abdul Aziz, keilmuan anaknya itu jauh lebih baik daripada ulama penasihat negara. Apalagi Umar bin Abdul Aziznya sendiri gitu. Ini luar biasa. Maka nggak heran kalau di zaman itu keadilan, kesejahteraan, ya, keberkahan Allah turunkan dari langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami turunkan, curahkan rahmat dari langit dan bumi. Dan itu terjadi di masa kekhilafahan, di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang hanya memimpin 29 bulan. Coba bayangin, nggak sampai 3 tahun. Tapi wilayah pengaruh Islam, kekuasaan Islam yang di masa itu 2/3 dunia merasakan kemakmuran dan keadilan. 2/3 dunia, berapa puluh negara kalau kita konversi dengan hari ini. Adil, makmur, nggak ada orang miskin, nggak ada mustahik zakat, asnaf yang 8 itu nggak ada. Jadi harta baitul mal, ya, kalau hari ini mungkin APBN negara itu berlimpah ruah, tidak tahu mau disalurkan kemana. Khalifah kirim surat ke gubernur, tolong salurkan harta baitul mal kepada orang yang berhak, kepada mustahiknya, kepada asnaf zakatnya kalau dari zakat, atau kepada mauquf alaih kalau berasal dari wakaf-wakaf produktif. Ternyata ditunaikan oleh gubernurnya, wahai khalifah, dibalas suratnya, sudah kami lakukan, sudah kami tunaikan. Ternyata harta baitul mal masih bersisa banyak sekali. Kita apakan, kita kemanakan? Kalau begitu kumpulkan orang-orang yang berhutang, al-gharim, yang hutang mereka bukan karena foya-foya, bukan karena kelalaian. Gak apa-apa kalau mereka punya aset, mereka punya kendaraan, mereka punya rumah. Lunasin aja hutangnya, pakai uang negara. Itu luar biasa. Ditunaikan semuanya. Seluruh dunia, 2/3 bumi, wilayah Islam, ditunaikan, dilunasi orang-orang yang berhutang semuanya. Tapi harta baitul mal masih bersisa banyak sekali. Kalau hari ini coba bayangkan, rakyat dicekik dengan pajak justru. Kalau dulu negara sampai memfasilitasi kemakmuran, kebutuhan masyarakatnya. Bahkan dari lahir sampai wafat itu udah di-cover negara semuanya. Lahirnya udah ditanggung negara, berobat di rumah sakitnya dengan sistem wakafnya gratis, orang kaya gratis. Kalau hari ini bahkan orang miskin bayar. Lembaga pendidikan, kutab, madrasah, ya, lembaga pendidikan Islam di masa itu semuanya gratis. Bahkan ujrah untuk pendidiknya adalah yang terbaik gitu. Karena ingin memuliakan ahli ilmu, mereka tidak memikirkan dunia, fokus dengan keilmuannya, tapi sangat diperhatikan oleh negara. Oleh Baitul Mal dengan sistem wakafnya, memang luar biasa peradaban Islam ini. Kemudian lanjut ke kisah yang tadi ya, harta Baitul Mal dikemanakan lagi? Kumpulkan anak-anak muda yang ingin menikah, yang mereka belum mampu menikah karena terhambat biaya, tidak cukup bekal untuk mahar, untuk walimah, untuk resepsi. Fasilitasi pakai harta Baitul Mal. Ditunaikan semuanya, dan ternyata masih bersisa juga. Bayangin berapa luas wilayah Islam, 2/3 bumi, masih bersisa harta Baitul Mal. Sampai ujung-ujungnya belikan biji-bijian, pangan,
sebar di alam-alam, di hutan-hutan, di pegunungan, terutama di puncak musim dingin, kata Umar bin Abdul Aziz, agar tidak ada orang yang berkata ada seekor burung mati di negeri kaum muslimin. Coba lihat bagaimana kualitas zaman di masa itu. Ketika pemimpinnya ahlul Quran, ketika pemimpinnya ahli ilmu, masyarakatnya juga sama. Setiap rumah-rumah itu pasti ada ahli ilmu, pasti ada ahlul Qurannya. Yang Umar bin Abdul Aziz cukup perintahkan masyarakatnya, rakyatnya, alimu nisaikum surat An-Nur. Ajarkan perempuan-perempuan kalian, istri-istri kalian, anak-anak kalian surah An-Nur. Gitu. Itu cukup. Kalau hari ini mungkin kayak perpres gitu ya. Keputusan presiden itu langsung bisa dijalankan oleh masyarakatnya, oleh rakyatnya. Kenapa? Saking setiap rumah itu ada ahlul Quran. Makanya wajar kesejahteraan, keberkahan, kemakmuran, keadilan itu dirasakan oleh peradaban di masa itu. Peradaban yang dekat dengan Quran. Peradaban yang Allah muliakan. Maka bicara Quran hari ini bukan hanya bicara ritual, tapi lebih jauh dari itu semua sampai ke level peradaban. Maka hari ini ketika Indonesia kita, NKRI, Zamrud Khatulistiwa, sumber daya alam melimpah ruah, tapi kok masyarakatnya nggak makmur, nggak sejahtera, nggak bahagia, yang hilang adalah keberkahannya. Mungkin masyarakat kita ini banyak sekali yang meninggalkan Al-Quran. Ahlul Quran di tengah-tengah kita ini masih sangat sedikit sekali. Maka mudah-mudahan dengan sedikit kontribusi kita, saya hanya mungkin menyampaikan komunitas KKI langsung, praktek langsungnya mengamalkan ilmunya, langsung mengajarkan, dan itu lebih real barangkali, boleh jadi lebih mengundang ridha Allah. Mudah-mudahan Allah jaga niat kita. Masya Allah harus kita terus lakukan ya sebaik mungkin, karena level peradaban yang kita idam-idamkan itu bukanlah angan-angan belaka, karena tanabu Rasulullah dalam hadis sahihnya, Islam ini pasti akan berjaya. Sebagaimana dulu sudah berlalu ya masa nubuwah, masa Khulafaur Rasyidin, khilafah ala minhaj nubuwah sudah selesai. Mulkan Afdhan sudah selesai ya, kerajaan yang menggigit, kerajaan yang menggigit, Mulkan Afdhan. Hari ini Mulkan Jabriyah atau Jabrian, kerajaan yang diktator ya. Ini kita omongin kekuasaan secara umum seluruh dunia, bukan ngomongin NKRI ya. Hari ini ada di fase Mulkan Jabriyah, maka kelak khilafah ala minhaj nubuwah ini akan tegak, akan bangkit. Tapi nggak cukup hanya dengan koar-koar, ayo tegakkan syariat Islam gitu. Syariah adalah solusi, mungkin bukan dengan itu, tapi dengan ilmu, dengan menyiapkan generasi, dengan menyiapkan peradaban, dan bukan kerja sehari dua hari, melainkan bisa puluhan tahun, mungkin bukan di masa kita, boleh jadi ada anak kita atau bahkan di cucu kita, Islam ini akan bangkit kembali. Tapi ketika momentum itu tiba, mudah-mudahan kita terlibat dalam estafet tegaknya istana peradaban Islam, meskipun hanya dengan meletakkan sebutir batu bata. Dengan kita berusaha menjadikan diri kita ahlul Quran, keluarga kita, mendidik masyarakat dengan Quran, ya itulah ikhtiar kita, berjuang fisabilillah di jalan Allah. Tugas kita adalah berjuang di jalan Allah fisabilillah. Allah nggak menuntut kita untuk sampai pada tujuan. Karena yang namanya di jalan Allah, sampai nggak sampai itu terserah Allah. Kita berikhtiar, seolah ikhtiar itu adalah segalanya, selebihnya tawakal. Seolah ikhtiar itu tidak ada. Karena ikhtiar adalah amalan fisik, kita harus berjuang, dan tawakal itu adalah amalan hati. Kalau masih ada waktu, saya lanjut sedikit lagi ya. Kemudian disusul dengan peradaban-peradaban Islam berikutnya ya, setelah Daulah Bani Umayyah ya, Daulah Bani Abbasiyah terlepas dari fitnah politik yang terjadi ya. Ada juga raja-rajanya nggak semuanya adil, ada juga yang zalim, ada juga yang tangan besi. Tapi kalau kita lihat ya, peradaban ilmu itu terjadi di masa Abbasiyah. Bahkan kiblat peradaban dunia itu adalah Islam. Kalau orang-orang Eropa menyebut diri mereka dari abad ke-6 sampai abad 15 Dark Ages, zaman kegelapan, maka Islam di masa itu sedang berjayanya. Kiblat peradaban, kiblat ilmu pengetahuan, berbagai teknologi yang kita nikmati hari ini. Mohon maaf ya, ada sedikit gangguan teknis. Berbagai teknologi yang kita nikmati hari ini, itu semua sumbangsi dari ulama-ulama Islam yang ahlul Quran. Sebut aja kita menikmati teknologi digital, kita terhubung secara virtual. Teknologi digital ini kan pakai matematika, algoritma. Algoritma itu aljabar, yang menemukannya Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Kita terhubung dengan lensa kamera, yang menemukannya Ibnu Haytham, ulama Islam juga yang ahlul Quran. Orang yang meneliti tentang fisika optik, orang yang membedah anatomi mata manusia, mana pupil, mana retina, bagaimana prinsip kerjanya, itu karya ulama Islam. Dan masih banyak lagi yang lain.
ulama-ulama yang ahlul Quran, ulama-ulama yang belajar iman, belajar akidah di masa kecilnya, belajar hafal Quran di masa kecilnya, baru kemudian mereka kembangkan berbagai ilmu yang bermanfaat untuk manusia, yang memudahkan ibadah kepada Allah. Karena tidaklah ilmu dikembangkan oleh muslimin, melainkan sumber referensi tertingginya adalah Al-Quran, kemudian digunakan untuk memudahkan ibadah kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah mereka al-ulama, para ahli ilmu. Jadi ilmu haruslah mengundang rasa takut kita kepada Allah. Kalau ilmu, makin kita belajar, kita makin gak takut kepada Allah, malah kita gunakan ilmu itu untuk kerakusan meraih dunia, bahkan untuk merusak bumi, maka itu bukan ilmu yang berkah, bukan ilmu yang dari sisi Allah. Karena kalau kita lihat muslimin dulu, betapa ilmu mereka gunakan untuk memudahkan ibadah. Matematika, zakat matematika, wakaf produktif itu matematika, ilmu faraid itu matematika. Jadi ilmu matematika ini ilmu alat, ilmu yang dibutuhkan untuk ibadah. Kemudian ilmu kedokteran, misalnya kita mengenal ada Ibnu Sina, terlepas dari perdebatan ulama tentang akidahnya, yang jelas Ibnu Sina ini produk tradisi keilmuan Islam ya, dengan lembaga pendidikannya Kutab Madrasah. Bukan hanya satu-satunya Ibnu Sina, ahli kedokteran Islam. Ada Ibnu Nafis, orang yang meneliti peredaran darah minor manusia. Karyanya tebal sekali, dicuri oleh orang-orang barat, oleh orang-orang Eropa, tapi nama Ibnu Nafisnya dibuang. Mereka klaim sebagai karya mereka. Jadi nggak heran kalau hari ini Islamnya dikuburkan. Islamnya jarang disebut, karena mereka ingin memadamkan sejarah Islam, karena kalau kita terputus dari sejarah, maka kita hilang harapan akan kebesaran kita. Makanya nggak heran kalau hari ini kok kiblat peradaban, kiblat ilmu pengetahuan, kok semuanya dari Eropa. Padahal mereka mencuri ilmu kaum muslimin. Kalau muslimin tidak datang ke Eropa membawa ilmu dan peradaban, Eropa adalah bangsa yang terbelakang. Sampai-sampai di jalanan kota London itu dulu berserakan, mohon maaf, dengan kotoran manusia. Itu sejarah sepatu high heels. Makanya buat perempuan jangan bangga ya dengan sepatu hak tinggi. Kalau kita tahu sejarahnya, ya begitu. Orang Eropa kan mereka peradaban yang malas mandi, jarang. Karena hanya Islam yang mengajarkan taharah, parfum dari Islam, tapi hari ini kiblatnya di Paris. Pengobatan dari Islam, hari ini kiblatnya di Swiss, Red Cross-nya. Mereka curi peradaban Islam, padahal semuanya dari kaum muslimin awalnya. Kalau kita tahu sejarahnya. Dan peradaban kaum muslimin yang hebat itu semuanya bersumber dari Al-Quran, iman sebelum Quran, akidah yang kokoh, sehingga ilmu mereka gunakan untuk memudahkan ibadah. Kedokteran, orang kalau sakit, ibadahnya terbatas, sholat gerakannya nggak sempurna, nggak bisa berjihad fisabilillah, nggak bisa berangkat haji umrah, sehingga dikembangkanlah ilmu pengobatan, ilmu medis, ilmu kedokteran untuk memudahkan ibadah kepada Allah, karena memang orang sakit itu harus dimuliakan, dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu yang lain dikembangkan, ilmu falak, astronomi, menghitung kalender hijriyah, mengamati hilal datangnya Ramadan, dan lain sebagainya, menentukan arah kiblat dengan rasi bintang, itu semuanya tujuan dikembangkan ilmu astronomi atau ilmu falak. Ada lagi ilmu yang lain ya, banyak sekali. Ada ilmu geografi untuk menjelajah, ilmu kelautan, ilmu dan lain sebagainya, banyak sekali, dan sumber tertingginya adalah Quran. Itulah peradaban Islam dulu. Ada banyak sekali tokoh-tokoh ilmuwan-ilmuwan yang mereka itu adalah ahlul Quran semua. Mustahil mereka mempelajari sains, mengembangkan ilmu umum kalau mereka belum selesai dengan Quran. Beda dengan peradaban hari ini. Kita udah belajar pelajaran macam-macam, fisika, kimia, matematika, biologi, tapi Qurannya belakangan. Makanya nggak heran hari ini kalau teknokrat, ahli ilmuannya cenderung merusak bumi dengan rekayasa genetika, menghasilkan buah-buahan, sayur-sayuran yang kualitasnya baik, tapi ternyata malah merusak tubuh kita, memicu kanker gitu, karsinogen. Bumi makin bolong ya, diambil, dieksploitasi isi perutnya, tambang batu baranya seperti yang terjadi di Kalimantan ya, tapi lubangnya tidak ditutup kembali sehingga danaunya itu mencemari lingkungan, logam berat, merkuri, merusak kesehatan masyarakat, tidak bisa digunakan untuk perikanan, peternakan ikan ya perikanan, sehingga ya kerusakannya lebih banyak gitu. Diambil manfaatnya tapi buminya rusak. Ini tidak terjadi di zaman peradaban Islam dulu. Karena muslimin itu sadar betul, karena Quran ada dalam diri mereka, mereka amalkan dalam setiap segi kehidupan. Mereka ingat dengan firman Allah,
وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Janganlah kalian membuat kerusakan setelah bumi itu diperbaiki. Jadi Quran itu benar-benar diterapkan dalam setiap segi kehidupan, termasuk di peradaban ilmunya. Ilmu dikembangkan, memudahkan ibadah, tapi tidak merusak bumi seperti hari ini. Polusi udara, pencemaran lingkungan, rusaknya ekosistem laut, manusianya juga rusak. Perempuan kalau melahirkan ya, di zaman modern hari ini, kalau di rumah sakit modern, rumah sakit canggih itu diarahkan untuk sesar. Sesar itu kan nggak normal, nggak fitrah gitu. Walaupun ya itu alternatif ya, terkadang memang menolong, tapi kalau diarahkan ke sana ya la haula wala quwata illa billah. Manusianya rusak. Anak kecil lahir, banyak yang lahir dalam keadaan autis, mungkin karena teracun oleh logam berat, timbal, merkuri gitu. Yang enggak kita temukan mungkin di kakek nenek kita. Kelainan-kelainan atau penyakit semacam itu. Itulah peradaban hari ini. Teknologi canggih, instrumen kehidupan manusia semakin dimudahkan, tapi di lain sisi madarat, dampak, keburukan, kerusakan yang dihasilkan juga tidak kalah serius. Hari ini dengan fenomena gadget gitu, bagaimana anak kecil kecanduan gadget, mereka jadi tidak aktif motoriknya, jadi tidak berkembang bagian kecerdasannya, rusak mentalnya, gitu, rusak penglihatannya. Gitu. Apalagi gini di masa pandemi, anak-anak dipaksa untuk belajar virtual online. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah tolong kita semua ya. Jadi itulah peradaban hari ini. Makanya kita nggak perlu bangga, nggak perlu silau apa yang diraih oleh hari ini. Nggak ada apa-apanya dibandingkan peradaban muslimin dulu. Kebaikan, keadilan, kemaslahatan, kemajuan, peradaban, ilmu, pengetahuan, hebat semuanya. Kenapa? Karena mereka dekat dengan Al-Quran, mereka bukan sekedar membaca Quran, mereka bukan sekedar hafal Quran yang sudah mereka selesaikan di masa kecil. Lebih dari itu, mereka mengembangkan ilmu yang bersumber dari Quran yang digunakan untuk memudahkan ibadah, untuk kemaslahatan manusia, untuk mengisi ruang-ruang peradaban. Maka kalau bicara Quran itu berbicara hal yang jauh ya, peradaban. Kita hari ini bergerak di level bawah ya, perbaiki pribadi dulu, perbaiki masyarakat, baru nanti kita perbaiki negara. Karena kalau hari ini kita berjihad di ekonomi, berjihad di politik, harus ada yang berjuang. Tapi tetap tidak akan sampai ke cita-cita ideal tegaknya syariat Islam. Kenapa? Karena menegakkan syariat ini harus siap masyarakatnya dulu dengan Al-Quran, dengan ilmu. Umpamanya hari ini kita ingin berjihad di bidang ekonomi. Bank syariah yang sudah ada sejak tahun 95 nggak pernah lebih asetnya dari 5%. Hari ini sudah di merger lagi. Kenapa? Karena memang belum siap masyarakat ini untuk menegakkan syariat Islam. Umpamanya gitu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282 kan tentang hutang piutang, tentang muamalah, ini ayat paling panjang karena hal yang sangat penting ya. Hablum minan nas nggak akan selesai dengan taubat. Hablum minallah bisa selesai, makanya sangat Allah atur dengan rinci, dengan detail. Jadi salah satunya Allah sebutkan kalau seseorang berhutang itu belum sanggup bayar maka tangguhkan. Tapi hari ini coba di sistem syariat juga akad, murabahah dan lain sebagainya. Orang berhutang untuk biaya usaha gitu. Belum sanggup untuk melunasi hutangnya, belum sanggup bayar. Main sita juga. Jadi di sini kan belum syariah, belum sempurna syariah. Makanya butuh akhlak Islam, butuh pemahaman, butuh iman untuk menjalankan sistem syariat. Makanya kalau kita jihad ekonomi hari ini harus ada agar ekonomi ribawi kapitalisnya tidak semakin merajalela dan menyengsarakan masyarakat ya, yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Harus ada yang berjuang, yang bergerak, tapi tetap tidak akan pernah ideal kalau kita tidak menyiapkan masyarakat dengan Al-Quran, dengan ilmu. Politik juga sama. Kita ingin sayang kepada NKRI, ingin membenahi sistem pemerintahannya yang hari ini Masya Allah kita tahu sendiri kalau kita update beritanya ya, tapi tetap tidak akan sampai ke level yang ideal kalau kita tidak menyiapkan masyarakat dengan Al-Quran, dengan keilmuan. Makanya apa yang sudah dilakukan oleh KKK mudah-mudahan bisa terus istiqomah. Belajar Quran. Tujuan akhirnya bukan hanya sekedar bisa baca dengan fasih. Bukan hanya sekedar bisa hafal Quran dengan murkin. Lebih dari itu. Quran harus kita jadikan sumber segala ilmu. Kita kembangkan berbagai ilmu pengetahuan. Jadi panduan memang benar-benar dalam kehidupan dari setiap sisinya. Mau belajar bagaimana keluarga yang bahagia gitu. Itu semua udah ada dalam Quran. Definisi bahagia dalam Quran. Wala tusrif wala tahzan. Jadi nggak ada kesedihan, nggak ada kemurungan nanti di surga gitu. Bagaimana definisi bahagia ya.
dalam Quran itu bisa kita keluarkan, kita tadaburi ayat-ayatnya, udah lengkap Gitu. semua. Bagaimana Kenapa? kita mendidik generasi, menyiapkan peradaban, itu insya Allah udah lengkap semuanya. Jadi barangkali itu aja sharing singkat dari saya pagi hari ini ya. Mungkin lebih ke spirit ya, motivasi agar kita lebih semangat dalam mempelajari Al-Quran, karena kita punya visi yang jauh, visi yang panjang. Kalau orang-orang hebat hari ini berpikir untuk 250 tahun ke depan, umpamanya dalam mendirikan sebuah perusahaan, mendirikan sebuah negara, dan sebagainya. Tapi kita kaum muslimin diajarkan lebih visioner lagi, berpikir untuk kehidupan setelah kematian. Jadi kita muslimin ini adalah umat yang visioner, sangat visioner. Kita memikirkan kehidupan akhirat yang gak ada ujungnya, yang abadi selama-lamanya. Maka selama kita masih Allah berikan kehidupan, cukuplah kematian-kematian, cukuplah wafatnya ulama-ulama di tengah kita, Syekh Ali Jabir, para habaib gitu. Ini menjadi pengingat buat kita bahwa dicabutnya ilmu di muka bumi oleh Allah adalah dengan Allah wafatkan di para ulama. Maka manfaatkan waktu yang ada untuk terus menimba ilmu, belajar ilmu syar'i, ilmu agama jauh lebih penting dari ilmu umum. Karena kalau ilmu umum saja tanpa ilmu agama, yang ada malah kerusakan-kerusakan yang terjadi di muka bumi ini. Mudah-mudahan Allah bimbing kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan saya semoga Allah ampuni. Mudah-mudahan Allah tunjuki kita semua kepada pemahaman yang paling dekat dengan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Saya kembalikan lagi ke moderator. Masya Allah, barakallah, terima kasih kepada Ustaz Muzammil Hasbullah. Ya siap, teman-teman kita lanjutkan dengan dokumentasi terlebih dahulu. Silahkan untuk menyalakan kameranya, berikan senyuman terbaik ya pada teman-teman semua. Sudah ready semua? Ada yang masih mau join? Oke, siap ya insya Allah. Saya minta tolong kepada kakak admin untuk mengambil sesi dokumentasi. Kita berikan senyum terbaik. Saya hitung 1, 2, 3. Silakan kakak admin kalau misalnya sudah selesai bisa beritahu. Baik, alhamdulillah sudah selesai ya untuk sesi dokumentasinya. Selanjutnya dari kami Ustadz, mudah-mudahan ada sedikit ya tanda terima kasih kami mungkin kepada admin bisa ditampilkan dari panitia dan seluruh jajaran Rumah Bahagia, mengucapkan jazakallah ya, bukan jazakillah khair ya. Ya, jazakallah nih, masa saya akhwat ini. Insyaallah jazakallah khairan katsiran dari komunitas keluarga Quran, juga secara umum dari Rumah Bahagia maupun Mutiara Jakarta yang kerjasama dan juga mungkin daya al-atiyah yang memfasilitasi kita semua pada pagi hari ini. Sekian Ustadz, mungkin dari Ustadz ada closing statement terlebih dahulu. Jazakallah ya Ustaz. Ya, wa yakum. Masya Allah. Baik, bismillah. Barangkali mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita harapkan taufik hidayah dari Allah ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan tadi. Jadi ilmu yang diamalkan bukan sekedar wawasan, karena ilmu itu bermanfaat ketika diamalkan atau disampaikan. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. ربنا طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah Ustaz. Salam buat keluarga. Waalaikumsalam. Masya Allah. Baik teman-teman, selanjutnya di sini kita ada sedikit pengumuman ya, terutama untuk peserta yang sudah mengikuti kegiatan hari ini. Untuk teman-teman mungkin Afan Kak Asyifa, mungkin Ustaz Muzamil mau ada kegiatan lain, barangkali bukan mengusir Ustaz, mungkin mau ada kegiatan lain. Ya, mohon izin duluan, ya. Mohon izin Ustaz. Umi semuanya, mohon maaf salah kurang. Ketemu lagi lain kesempatan insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sedikit pengumuman lagi dari teman-teman panitia ya. Saya sendiri sebagai moderator Asyifa Karimah di sini mohon undur diri, saya kembalikan kepada MC. Oke, jazakillah khairan Kak Asyifa Karimah, Masya Allah. Terima kasih sahabat Quran semua. Terima kasih sahabat Quran semuanya yang sudah ikut serta mensukseskan seminar kuliah umum dari komunitas keluarga Quran. Insya Allah di sini kita ada sedikit pengumuman ya. Untuk komunitas keluarga Al-Quran, insya Allah akan kita buka kembali angkatan kedua, ya dibuka pendaftaran KKQ gelombang kedua, ya di sini bisa langsung daftar saja di nomor WhatsApp yang sudah tercantum. Nah, untuk program tahsin online ini semua kita masih berbasis online karena masih di tengah pandemi seperti ini ya. Jadi insya Allah dari berbagai negara bisa ikutan, dari berbagai provinsi juga bisa ikutan insya Allah. Nah, untuk program tahsin online ini kita bagi tingkat 1 dan tingkat 2.
Mungkin kemarin yang gelombang pertama yang insya Allah nanti akan lulus di tingkat 2, insya Allah berarti masuk ke tingkat 3 kalau masih mau lanjut. Tapi insya Allah sepertinya pada mau lanjut ya. Di tingkat 1 ini ya kita belajar dari awal ya, kita belajar sama-sama mulai dari makhraj ya, kemudian lahan, kesalahan-kesalahan yang sering biasa terjadi dalam kita membaca Al-Qur'an. Kemudian ada hukum ya, mungkin di sini sudah sering sekali mendengar izhar, ikhfa, tapi dalam pengucapan memang tadi seperti yang Ustadz Muzamil katakan, untuk belajar Al-Quran memang perlu guru seperti itu. Kemudian ada juga program tahfiz online ya, insya Allah ini 2 kali dalam seminggu 2 kali setoran, dan 1 setoran itu untuk murojaah. Nah di sini juga bisa dilihat ada pilihan jadwalnya dan atau bisa disesuaikan oleh jadwal teman-teman atau dengan musyrifahnya masing-masing seperti itu. Kemudian juga ada pengumuman untuk bagi para sahabat Quran yang ingin investasi akhirat di program KKKI bisa langsung ke rekening BNI atas nama Nusaibah Nurul Fida. Ya, bisa dilihat ya, rekeningnya. Nah, informasi dan konsultasi Rumah Bahagia juga ada di Telegram Rumah Bahagia. Ya, di nomor WhatsApp 0813 8664 0156 ya, atau juga dari Rumah Bahagia penasehat kami ya Ustadz Raihan Iskandar sudah mengeluarkan buku ya, buku tadi Samudra Niat. Ini inspirasi dari kitab Riyadhus Shalihin. Jadi bagi teman-teman juga yang ingin memesan buku ini juga bisa langsung ke nomor WhatsApp yang sudah tercantum tadi. Ya, seperti itu kepada sahabat Quran semua. Jadi yang mau mendaftar KKKI bisa langsung ya, insya Allah kita buka 2 minggu terakhir di bulan Januari ini, dan kita mulai belajar untuk tahsin dan tahfiznya di bulan Februari awal. Seperti itu. Jazakillah khairan untuk semua sahabat Quran. Ya, tadi sudah ditutup doa dari Ustadz Muzamil Hasdallah. Kemudian kita cukupkan ya kuliah umum KKKI hari ini kuliah umum ketiga. Nanti bagi teman-teman yang sudah bergabung di WhatsApp ya, grup kuliah umum ya, untuk mau informasi tentang KKKI bisa bergabung lagi di Telegramnya seperti itu. Baik, saya MC Hasna Siddiqoh dari KKKI dan Rumah Bahagia undur diri. Jazakumullah khairan kepada sahabat Quran semua yang sudah ikut bergabung dan mensukseskan kuliah umum kuliah umum ketiga hari ini. Ya, saya Oke, alhamdulillah kami ucapkan kepada sahabat Quran semua. Baik, kita tutup acara kuliah umum hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC ya, mohon maaf atas kesalahan ya, baik itu kesalahan berbicara atau kesalahan sikap ya, yang benar dari Allah dan yang salah dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.